Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Balik lagi di sesi perbandingan mobil, dimana sebelumnya kita udah ngebandingin dua SUV ini. Nah sekarang mumpung kita lagi punya dua mobil yang secara garis besarnya ada saingan atau rival di kelasnya, kita akan test drive lagi untuk mencari tahu mana yang lebih baik di antara kedua mobil nih. Mobil apa itu? Yuk kita lihat langsung. Ini adalah dua hatchback dari Jepang. Ini adalah Mazda 2 GT 2016 dan yang ini adalah Honda Jazz RS 2018. Kedua mobil ini merupakan tipe tertinggi sekaligus tipe best selling dari berbagai tipe yang ditawarkan oleh brand masing-masing. Pertama kali hadir di tahun 2014, Mazda 2 hadir menawarkan fitur-fitur canggih yang tidak dimiliki hatchback sekelasnya. Tapi apakah itu cukup untuk melawan Honda Jazz yang memiliki title sebagai King of Hatchback di tanah air? Kita cari tahu langsung. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian berikan kami tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Karena nggak kerasa kita udah di penghujung tahun 2021, yang artinya promo bonus akhir tahun dari Formula akan segera berakhir. Karena tentu kalian nggak mau ketinggalan dong untuk bisa mendapatkan hadiah seperti gratis asuransi, kartu e-tol, smartphone Samsung, dan yang menjadi grand prize-nya adalah Smart TV 50 inci. Jadi untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram kami di @formulamotor. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari Honda Jazz. Oke, sekarang kita udah di Jazz. Ini adalah hatchback pertama yang kita coba. Nanti habis ini baru kita coba Mazda 2. Nah, kita ngerasain dulu gimana sih enaknya King of Hatchback-nya Indonesia ini. Seperti biasa, kita ketemu lagi di U-turn depan showroom dan kita akan rasain seberapa enak mobil ini kalau dibawa U-turn di jalanan yang ramai dan cukup padat ini. Oke, kita udah ketemu U-turn-nya dan gua akan mepetin di sebelah kanan jalan. Dan kita lihat kita dapat apa enggak. Oke, ini harusnya dapat. Oke, dapat, nggak naik ke trotoar sama sekali. Memang di kelas hatchback Jazz itu salah satu mobil yang radius putarnya itu bagus. Jadi dia nggak kayak rivalnya Yaris. Itu Yaris tuh, yang Yaris Lele itu radius putarnya sangat-sangat sempit ya. Jadi kalau buat putaran gitu dia sangat jauh harus jauh dulu ngambilnya biar kita dapat kalau mau U-turn. Nah kalau Jazz itu karena dia desainnya kompak dan radius putarnya juga luas, jadi dia kalau memakan U-turn itu dia masih nggak ngerepotin kita. Oke, ini kita baru isi bensin dan kita nolin ininya rata-rata konsumsi BBM buat kita nanti dapat angka dari hasil pengujian kita. Nah, balik lagi ke test drive ini. Tadi kita udah bahas radius putar dan sekarang gue mau ngerasain kekedapan kabinnya. Kekedapan kabin dari Honda Jazz ini adalah salah satu yang terbaik juga di kelasnya karena semenjak dia facelift jadi yang bumpernya agak maju ini dan velg dan headlampnya berubah. Kalau kalian ngerasain dari Jazz yang sebelum facelift itu beratnya pintu berbeda. Kalau kalian banding tuh kayak kalian harus ada effortnya dikit buat supaya dia rapat, karena kalau enggak dia bisa nggak rapat. Nah mungkin di situ gua rasa Honda tingkatin perdamannya kali ya, makanya efeknya juga dari dalam kabin sini road noise-nya juga minim masuknya. Jadi buat kalian juga nyaman juga. Kayak ada motor di samping gitu kecil banget masuk ke sini, kecuali yang knalpot racing ya. Nah tapi kalau biasa-biasa gini kekedapan kabin Honda Jazz ini oke lah. Kalian akan cukup nyaman merasa di sini karena merasa kedap suara dari luar. Nah, sebagai raja hatchback di Indonesia, tentunya Honda mempersiapkan Jazz ini dengan beragam fitur yang akan melengkapi dan memanjakan kalian selama perjalanan. Salah satunya adalah dia sudah dilengkapi di audio steering switch di jempol-jempolan sini.
biar kalian mudah untuk ganti saluran radio atau volume. Nah, di kanan sini kalian dapat cruise control. Nah, kan kalau buat kalian lagi di tol ini enak banget sih. Kalian nggak bakal pegel kaki karena kalian nggak harus injek pedal gas. Nah, kalau di sebelah sini kita ada electric retract mirror. Ya, standar lah ya. Kalau di sini kita dapat engine start stop buat nyalain dan one push button. Nah, yang keren ini di belakang sini. Nah, dia pelopor di kelasnya. Dia udah dapat pedal shift. Pedal shifter ini adalah teknologi yang diadaptasi dari mobil Formula One kalau kalian belum tahu. Dan ini adalah pertama di kelasnya di Jazz. Sebelum Yaris ada, sebelum Mazda 2 ada, sebelum hatchback yang lain ada, dia udah ada duluan buat hatchback Jepang di Indonesia ya. Nah, selain itu di hatchback Jazz yang facelift ini kita juga dapat head unit yang sudah floating modelnya, terintegrasi dengan parking kamera di belakang. Lalu di sini di bawahnya juga ada panel pengatur AC, climate control yang sudah full digital. Meskipun ini enak dipandang, tapi cara penggunaan sebenarnya ini lebih merepotkan daripada yang tombol fisik. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, Honda Jazz RS 2018 dilengkapi dengan fitur seperti anti-lock braking system, electronic brake force distribution, brake assist, dual airbag, jok dengan ISOFIX, serta immobilizer. Nah, untuk visibilitasnya sendiri, kaca depan ini udah cukup besar ya. Jadi ke depan visibilitas kalian baik. Ke samping kaca ini juga ngebantu banget, lebar banget. Dan kalau kalian lihat ke samping sini kayak gue lagi ada di bundaran ini, gue sama sekali nggak kesusahan sama sekali. Karena walaupun di sini pilar A-nya cukup lebar, tapi kalian dapat kaca lagi di sini, kaca kecil. Jadi penglihatan tuh enak ke segala arah. Lagi kaca belakang juga besar. Jadi kalian nggak ada masalah ngeliat kiri kanan depan belakang. Nah, lanjut, kita juga kalau duduk di sini selain visibilitasnya itu enak, posisi duduknya, ergonomisnya juga kalian cukup nyaman ya. Kalau di posisi duduk gue ini kaki tersanggah sampai sini tersanggah sama joknya, jadi enak. Senderan juga enak karena joknya sudah agak nekuk, dia semi bucket seat ya. Walaupun di samping sini kita nggak dapat armrest ya, ini konstruksinya dia terlalu rendah buat jadi armrest, tapi sebelah sini dapat. Jadi ya kalau posisi berkendara sih ini cukup ergonomis, apalagi setir sini udah bisa diatur secara tilt dan teleskopik di sini. Nah gitu, jadi posisi berkendara nggak perlu dipertanyakan lagi, Jazz itu memang nyaman. Balik lagi kita di sini kita ketemu speed bump yang kasar itu. Jadi kita akan coba di kecepatan 40 kita coba hajar speed bump ini dan kita rasakan getarannya ke dalam ini seberapa besar. Karena speed bumpnya sangat berasa ya sampai kabin sini. Kamera juga pasti goyang banget. Kita ketemu speed bump lagi. Ya, lumayan berasa ya. Suspensinya memang agak tidak begitu selembut-lembut mobil yang kemarin kita udah coba-coba. Tapi ini kalau pelan di 20 ya memang harus pelan sih, karena kalau kalian agak kenceng itu pasti lebih kasar lagi. Tadi 60 agak kasar sih, bantingannya nggak terlalu empuk ya, karena ya maklum juga karena Jazz ini kan dia memang suspensinya agak sporty gitu, jadi agak keras. Tapi positifnya adalah nanti kalau pas kita coba handlingnya itu dia mantap. Kita coba aja langsung. Nah sekarang kita coba dia kalau nge-zigzag dan kita rasain di dalam kabin ini duduknya gimana kalau dia belok-belok. Oke, dari yang gue rasainin, mobilnya lincah banget ya. Ini kalau kayak kalian di depan lubang langsung kalian langsung lincah banget, langsung nurut banget kalau kalian ajak belok gitu. Dan body rollnya nggak terlalu gimana-gimana ya, soalnya kalian juga duduk udah posisi agak dijepit sama jok. Dan ya berkat suspensi yang agak stiff tadi, agak keras tadi, dia jadi menghasilkan mobil yang lincah seperti ini. Apalagi kan kalau hatchback rata-rata ground clearance-nya rendah ya. Jadi memang kalau diajak belok-belok gitu, mobil ini pasti capable banget buat ngasilin gerakan yang lincah. Oke, kita menepi dulu. Kita lihat konsumsi bahan bakar yang kita sudah pakai. Dan di sini tercatat 14,9 km per liter. Kita udah jalan 8,4 km. Kita memang baru bentar. Tapi ini cukup mengagetkan ya. Karena 14,9
km itu sangat irit. Dari tadi kita coba agak kita tarik-tarik, agak kita itu ya sangat irit buat pemakaian dalam kota. Tapi memang wajar karena Honda Jazz nggak pernah terkenal boros, karena dia memang juga terkenal irit dari dulu. Apalagi mesin yang sekarang dia udah pakai CVT, jadi mesin yang Matic yang diklaim membuat Matic lebih responsif, tapi keiritan bahan bakar juga dijaga. Kita coba 0 sampai 100 dan let's go. 100 gaspol 80 90 100. Oke, cukup cepet ya. Nanti hasilnya ada di sini dan kita bandingkan sama Mazda 2 berapa nanti. Nah, seperti biasa di akhir sesi test drive kita coba disupirin di mobil yang kita test drive. Jadi kita juga mau memberikan pendapat tentang gimana sih rasa jadi penumpang belakang di mobil yang kita test drive. Nah, untuk di Jazz ini yang pertama kali kalian rasakan daripada hatchback lainnya itu pasti kabinnya yang luas banget. Di sini headroom gue masih lega banget, seperti kalian bisa lihat. Ini kalau mau tegak lagi ini lega banget. Dan kabin legroom pun itu luas. Nah, luas banget ini. Coba lu itu paling maju, Bay. Kalau dimundurin lagi bisa. Nah, ini dimundurin aja masih lega banget. Lihat. Jadi memang keunggulan Jazz dari dulu, dari dia generasi yang sebelum ini juga, itu memang yang luas. Kabin yang luas itu karena mungkin desainnya kompak ya, desainnya kompak dan ergonomis juga. Jadi dia bikin kabinnya ini nyaman gitu. Nah, kalau soal bantingannya sendiri ya di depan aja keras, apalagi di belakang gitu ya. Kalau di belakang dia lebih kerasa, tapi ya memang sebenarnya wajar sih karena memang ini kan mobil city car ya, hatchback. Jadi ya bantingan agak keras dan memang ditambah itu speed bumpnya yang agak kasar. Nah, kalau soal visibilitas sendiri dari belakang sini dia cukup baik, kaca belakang luas, ke depan juga luas ya. Walaupun di belakang sini memang bisa dibilang minim fitur karena kita armrest kita sudah nggak dapat lagi karena tapi memang bus kelasnya juga belum ada ya kayaknya yang ada armrestnya ya. Tapi selebihnya duduk di belakang sini buat 4 orang ini masih nyaman, tapi kalau buat 3 orang mungkin yang tengah agak kurang nyaman karena dia nggak ada headrestnya. Tapi selebihnya sini masih nyaman. Oke, sekarang kita udah coba Jazz. Sekarang kita coba langsung Mazda 2 GT tahun 2016. Kita akan cobain U-turn. Kita akan lihat radius putar Mazda 2 ini apakah dia lebih baik dari Jazz atau enggak. Oke, ke kanan. Sini kayaknya sih dapat. Pasti dapat lah hatchback ya, nggak mungkin hatchback yang nggak dapat ya. Kalau hatchback nggak dapat ngerepotin banget ya. Salah satu yang paling ngerepotin ya Yaris Lele tadi, cuman Yaris semenjak Yaris Joker dan itu dia udah enggak sih, radius putarnya udah diperbaikin. Nah ini oke. Mantap, enak juga karena langsung dapat radius putarnya, nggak nyusahin lah ya. Oke, sekarang udah U-turn, kita dengerin kekedapan kabinnya karena kita kebetulan lagi macet, di depan ada perbaikan jalan. Dan sejauh yang gue dengar, kekedapan kabin di dalam Mazda 2 GT 2016 ini lebih baik dari Jazz, tapi lebih baiknya bukan yang jauh. Jadi dia a little bit better dari Jazz, slight better dari Jazz gitu. Kalau gue dengar sih gitu ya, karena kita belum punya decibel meter, kita belum bisa ngukur angka pastinya berapa. Tapi kalau dari yang kedengeran, dari suara motor lewat, dari suara mobil tadi ada yang berisik apa itu sih, kekedapan kabin lebih bagus daripada Jazz. Mungkin memang perdamannya dan mungkin material yang digunakan oleh Mazda itu lebih baik dari Jazz build quality-nya ya.
Nah, kalau ngomongin fitur, gue bingung nih harus mulai dari mana. Karena yang namanya Mazda 2 GT itu dia memang banggain fiturnya yang banyak banget. Kita mulai dari setir aja. Kalau di setir ini dia ada audio steering switch, ada tombol voice command juga karena ini bisa ngatur, tapi bukan pakai bahasa Indonesia, nggak kayak Wuling. Ini pakai bahasa Inggris. Dan di balik setir ini ada pedal shifter, jadi dia bisa main triptonic. Dan di sebelah sini dia nggak ada cruise control kecuali yang udah facelift. Facelift itu tahun 2017-18 mungkin, kalau yang 2016 dia belum ada. Samping sini dia ada electric rear mirror. Sini ada iStop, jadi dia mesinnya kalau kayak ini kita lagi macet, kita ngerem, ini mesinnya berhenti. Nah, itu tujuannya buat menghemat bahan bakar aja sih. Nah, terus kalau di sini dia ada MZD Connect, dia sebutnya MZD Connect, mirip mobil-mobil di BMW. Dia connect ke sini, terintegrasi di sini. Dan untuk yang varian GT dia udah ada navigasi. Kalau yang R belum, itu additional. Tapi karena ini yang GT dia udah ada navigasi. Tapi sejujurnya navigasi di mobil ini nggak pernah kepake sih, nggak tahu. Mungkin kalian kepake? Coba tulis komen di bawah. Kalau gue sih lebih tim Google Maps atau Waze. Nah, selanjutnya untuk fitur di Mazda 2 GT ini dia punya head up display. Nah, ini yang keren ya. Ini head up display ini fitur yang sebenarnya mungkin ngebantu sedikit ya. Jadi penglihatan kalian tetap terjaga ke depan buat melihat kecepatan. Dan sekaligus membuat mobil terlihat mahal. Nah, yang terakhir kita nggak lupa tentang rain sensornya. Jadi dia wipernya bisa otomatis mengikuti curah hujan. Kalau hujannya makin kencang, wipernya juga makin kencang. Itu kayak teknologi mobil Jerman ya. Headlampnya juga dia udah automatic, headlampnya udah auto. Jadi kalau udah gelap dia udah bisa nyala sendiri. Selebihnya sih udah ya, itu aja ya. Paling mode sama sport sih udah itu aja. Tidak hanya dilengkapi dengan fitur kenyamanan yang mumpuni, Mazda 2 GT 2016 juga dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap, seperti Smart City Brake Support, Blind Spot Monitoring, Traction Control, 2 buah airbag, Parking Sensor, Hill Start Assist, dan Walk Away Lock ketika Anda sedang keluar dari mobil. Nah, kalau soal keergonomisannya sendiri, duduk di sini kurang lebih sama di Jazz ya sebenarnya ya. Joknya itu empuk sama agak dan memegang badan kalian juga. Cuman yang kurang di sini adalah kabinnya terasa lebih sempit kayak di sini, karena di sini ada dia karena nyambungin sampai sini ya. Dia jadi kaki kalian mentok aja di sini gitu. Kalau di Jazz kan dia ini agak rendah ya dan nggak ada sekatnya di sini, jadi kaki kalian berasa lebih luas aja ruangnya. Dan terus kalau di Jazz itu kalian walaupun nggak dapat sama-sama nggak dapat armrest di sini, tapi Jazz dapat console box di mana kalian bisa menyimpan, dan di depannya lagi ada cup holder 2. Dan kalau di Mazda ini ruang yang harusnya bisa buat console box ini dia jadikan tempat ruang penyimpanan aja dan 2 cup holder. Jadi di depan sini paling ya kalian nggak bisa nyimpan barang banyak kecuali kunci mobil mungkin ya. Dan ada kantong satu di sini dan satu di sini, dan udah nggak ada lagi. Kalau Jazz di samping sini dia masih ada cup holder lagi. Jadi secara duduk dia kurang lebih sama-sama nyaman. Cuman kalau Mazda ini dia kalian agak merasa lebih sempit aja, dan tempat penyimpanannya itu kurang. Jadi buat kalau kalian cari kepraktisan dan apa, mungkin Jazz masih lebih unggul dibanding Mazda 2 GT. Sekarang kita menuju ke perempatan, dimana artinya kita akan menguji visibilitas dari mobil ini. Nah, lihat ke kanan ini ya masih nggak ada masalah ya, ke depan nggak ada masalah. Oke, gue menemukan satu arah yang kalian mungkin agak sedikit nggak nyaman, yaitu di pilar A-nya. Kalau Honda Jazz kalian perhatikan di sebelumnya kita dapat kaca lagi kecil di situ. Memang itu ngebantu banyak, walaupun kaca kecil tapi itu ngebantu banyak buat visibilitas ke serong kanan, dimana di Mazda ini pilar A-nya cukup besar, nggak besar-besar banget sebenarnya, tapi ini cukup besar untuk menghalangi penglihatan kalian ke serong kanan sana. Tapi selebihnya sih itu aja kali ya. Kalau ke belakang juga sebenarnya nggak ada masalah, walaupun kacanya kayaknya nggak selalu sebesar Jazz, tapi nggak ada masalah sih visibilitas ke belakang. Cuman ke kanan ini aja nih, gara-gara ada pilar A-nya di sini, dia nggak ada, jadi cuman kita terbatas aja ke arah sana. Selebihnya sih oke sih. Nah, kalau soal ketemu speed bump yang kasar, si Mazda 2 GT ini
sama sebenarnya, suspensinya sama-sama stiff, sama-sama keras. Cuman bedanya dia lebih keredam dibanding Honda Jazz. Jadi maksudnya kalau Jazz tuh kayak berasa lebih kasar gitu ya. Cuman kalau ini guncangannya itu lebih keredam. Itu kita di 40. Kita kencang lebih itu malah. Jadi guncangannya sih masih lebih keredam di sini. Walaupun tetap kerasa sampai dalam, tapi lebih keredam guncangannya. Jadi ya oke lah, masih lebih oke Mazda 2 berarti dibanding Honda Jazz. Udah ketemu jalanan kosong, artinya kita tes handlingnya Mazda 2. Kita oke. Oh. Oke, motor bingung. Ternyata handlingnya Mazda 2 GT ini bisa dibilang lebih baik dari Honda Jazz karena dia lebih lincah pengendaliannya. Kalau bahasa reviewernya mungkin ini setirnya lebih direct. Jadi kalau kalian langsung hajar kiri, dia langsung ke kiri. Kalian hajar kanan, dia langsung ke kanan. Jadi buat dikendalikan mobil ini lebih asik dibanding Honda Jazz RS 2018. Nah, kita udah berkeliling lumayan. Sekarang kita mau lihat konsumsi bahan bakarnya. Kita nepi dulu. Oke, kita udah keliling sekitar seperti biasa lah 15 menit. Sekarang kita mau menepi dulu sejenak. Kita lihat konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Nah, kita menepi sebentar. Oke, sudah berhenti. Angka menunjukkan 9,6 km per 100 kilo, yang artinya angka ini harus dibagi dengan 100 kilo, ya berarti kisaran 11,5 atau 11,6, 11,7 mungkin, kisaran segitulah. Kalau sama Jazz tadi beda 4 kilo berarti ya, 4 liter berarti, beda 4 liter. Lumayan dan kalau segi keiritan ternyata Jazz masih menang. Masih lebih unggul dari Mazda 2. Sekarang kita coba 0 sampai 100. Kira-kira menang mana? Tulis komen di bawah sebelum kalian nonton hasilnya. Sekarang kita mau tes 0 sampai 100. Let's go. Engine noise-nya masuk ke dalamnya. Tapi nggak apa-apa, asik, ngajak lari. 80, 90, 100. Kenceng banget hasilnya di sini ya. Kalian bisa bandingin angkanya dengan Jazz. Karena sekarang gue belum lihat hasilnya, jadi gue belum tahu kencengan mana. Oke, sekarang di ujung sesi kita jadi penumpang di Mazda 2 ini. Dan ya, yang pertama kali keras banget ya. Dan yang pertama kali kalian rasakan di sini adalah apalagi kalau kalian habis duduk di Jazz gitu ya. Ruang kabinnya ini sempit. Ya, sempit dan beneran sempit, kayak legroom nggak seluas Jazz. Itu pertama. Dan kedua, walaupun di sini Mazda mengakui penumpang tengah di sini dengan memberikan headrest, tapi dia di sininya ada tunnelnya gitu. Jadi ini ada naikan gitu dia. Naikan gini tuh, naik dia. Gue nggak tahu ya. Ini bukan mobil four-wheel drive, tapi kenapa dia ada tunnel gini? Tapi itu salah satu yang bikin sempit buat orang yang duduk di tengah sini. Pasti jadi kakinya harus sharing sama yang kita duduk di pinggir sini. Walaupun jok sih enak ya, sama kayak Jazz lah. Dia nggak terlalu tegak atau nggak terlalu nyender juga, bantal juga enak. Dan satu lagi yang gue keluhkan di Mazda adalah dia kurang tempat penyimpanan. Kalau di Jazz kalian di bawah sini masih dapat satu, di sini udah nggak ada. Di Mazda juga di sini nggak ada kantong, kantongnya cuma ada satu di sini. Pun ada satu penyimpanan di sana yang bisa jadi tempat bersama lah dengan penumpang depan. Selebihnya udah nggak ada lagi sih di belakang sini yang bisa kita bahas. Sama lah sebenarnya kalau buat hatchback sekelas ini, di belakang sini memang fiturnya tidak sebanyak itu. Oleh karena itu duduk di belakang sini gue harus katakan lebih enak Jazz, karena memang Jazz lebih luas, ditambah lebih luas aja sih. Jadi kenyamanan duduk di belakang gue berikan kepada Honda Jazz RS 2018. Kita balik ke showroom untuk kesimpulan. Oke, setelah menjajal dua unit ini, kami berada di satu titik kesimpulan, yaitu kedua mobil ini memang
menawarkan rasa pengalaman berkendara yang perbedaannya itu cukup signifikan, di mana mungkin Anda akan lebih merasa dimanja di dalam Mazda 2 GT 2016 ini karena fitur-fiturnya yang melimpah. Tapi di sisi lain, Honda Jazz mampu memberikan kenyamanan yang lebih untuk setiap orang yang duduk di dalam mobil ini karena kelegaan kabinnya serta visibilitasnya yang baik. Sebagai disclaimer, kesimpulan ini kami tarik murni dari hasil test drive aja. Tentunya kita juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti harga purna jual, harga spare part atau servis, jumlah atau lokasi bengkel resmi, dan faktor-faktor lainnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kalian pilih yang mana? Mazda 2 atau Honda Jazz? Tulis pilihan kalian di komen di bawah ya. Pada hari kami syuting, kedua mobil ini masih tersedia dengan harga 179 juta untuk OTR kredit dan 197 juta untuk OTR cash untuk Mazda 2 GT 2016 yang kilometernya baru 30 ribuan ini. Sedangkan untuk Honda Jazz RS 2018 yang kami jual dengan harga 222 juta untuk OTR kredit dan 243 juta untuk OTR cash. Gimana? Buat kalian yang sudah menentukan pilihan kalian, kalian boleh banget langsung datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28 nomor 8. Patokannya itu dekat flyover Kranji atau Kota Harapan Indah. Dan buat kalian yang masih bingung mau tanya-tanya dulu, boleh banget silakan hubungi kami dengan melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Sekian dulu friends untuk video pada kali ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan melalui channel YouTube kami di Formula Motor TV. So, pastikan kalian berikan video ini like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Render pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.